apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk perbaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19 kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama, dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita melakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan itu beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin ya, pertemuan dengan Exco, pertemuan dengan Menpora, kunjungan mengenai fasilitas yang kita miliki selama ini dipergunakan dan lain-lain. Dan tentu komposisi pelatih juga saya rasa ini bukan leadership tersendiri, tetapi komposisi yang kita lakukan juga untuk sebuah teamwork secara menyeluruh, karena pelatih sendiri akan didampingi dengan beberapa asisten yang kualifikasinya tinggi, sehingga ini menjadi sebuah improvement ya, supaya kembali perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia kita coba sekritikal mungkin, segala kekurangannya kita bisa atasi, karena target utamanya ini Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi oh tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach, ya tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Kembali, apa yang menjadi keputusan tadi kan strategi, terus kemudian program ke depan. Apakah ini juga ada terjadi kabar sebelumnya juga tidak matchnya dengan pemain, katakan ada kabar matchmakers yang tidak suka, atau terus kita juga dapat kabar dari media Italia justru Pak Erick katanya juga gaya melatih Sintayong yang bisa dibilang tanda kutip monoton seperti. Kemudian yang kedua Pak Erick sebelumnya kan Sintayong juga mendapatkan golden ticket ya Pak Erick dari pimpinan negara sebelumnya. Apakah golden ticket itu akan tetap berlangsung atau seperti apa itu? Itu aja, terima kasih. Ya tentu mengenai golden visa saya nggak bisa menanggapi, itu kan memang bagian dari bukan tupoksi kami. Sama juga saya tidak bisa menanggapi tulisan media yang ada di luar negeri seperti Gulf, Pluto, Euro Reporter dan lain-lain. Ya tentu mereka punya penilaian sendiri, dan saya rasa mereka punya pandangan sendiri. Saya juga nggak mau komen dengan hal seperti itu. Tapi saya mengapresiasi berita-berita seperti yang di New York Times, juga ditulis oleh beberapa media luar negeri yang menyatakan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik dengan mensinkronisasi semua kepentingan di atas segalanya, sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas
Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet. Waktunya terlalu mepet, dan ya yang terbaik ya hari ini, karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya di tim nasional yang bermain di luar negeri, tentu dinamika daripada masing-masing individu itu menjadi perhatian. Dan kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain tim nasional kita yang berkarir di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Ya, kita nggak mau beda-bedain itu, tetapi perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini harus lebih merata. Ya, jadi tidak ada pemain juga yang terjebak, pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya itu bukan judgement yang baik. Ya, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai sebuah komposisi yang sama. Di sepak bola itu yang paling berat ya memang intangible atau sesuatu tidak terukur. Salah satunya ya teamwork itu, kekompakan antara pemain, pelatih, ya PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih, itu paling dinamika yang tentu menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini kita bisa kurangi. Ya salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi, ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis oleh beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement, ya, tetapi itu menjadi bagian evaluasi. Ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Sama ketika kita memperbaiki Liga Indonesia, ya salah satunya kita menekankan kepada klub-klub. Ya kita nggak mau lagi ada isu mengenai pemain yang tidak dibayar, pelatih yang tidak dibayar, karena itu salah satu yang kita dorong klub. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Untuk
pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama waktu itu, dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Karena kita yakini tidak ada pelatih yang sempurna, pasti masing-masing pelatih punya kekurangan. Nah, memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. Tapi daripada menebak-nebak, kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4. Lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakat. Mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun gimana kan saya menteri ya, jadi kalau traveling ke luar negeri saya izin. Saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, ya, interview dan lain-lain. Dari tanggal 25 sampai 30. Kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya. Harus duduk one on one, dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25, yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Dan saya mendarat jam 10 pagi, jam 10 udah buka warung istilahnya. Ya, dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah, itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih gitu, karena walaupun habis interview dia pulang lagi ke negaranya ya, karena hari Natal kita harus hormati. Dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam, 2 jam setengah cukup saya rasa. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika ya, saya rasa itu bukan hal yang perlu saya ceritakan detail. Takutnya nanti tadi hubungannya baik-baik ya, saya respect Coach Sintayong, hubungannya baik. Dan sepertinya tadi dilaporkan juga menerima dengan baik. Dinamika itu ada, tapi saya nggak bicara detail. Malah nanti menjadi dispute seakan-akan habis manis pahit dibuang gitu. Ya, saya nggak mau dalam itu. Karena apapun yang sudah dilakukan semua baik. Ya, dan saya berprinsip tidak mungkin tim nasional kita sampai sini, mau yang putri, yang muda-muda, yang U17, U19, U23, tanpa program ya yang PSSI punya. Tapi PSSI menyadari tanpa pelatih yang baik tidak mungkin punya tim nasional yang baik. Tetapi tanpa kualitas pemain, ya mau programnya baik, pelatihnya baik, ya nggak jadi apa-apa. Karena pemain menjadi sebuah kualitas yang penting. Ya, Manchester City tanpa Rodri kalah dulu. Ya, cuma 1 Rodri. Nah, artinya apa? Ya memang ketiga balancing antara program, pelatih, dan kualitas pemain ini ya harus punya keseimbangan. Tidak bisa satu dan lainnya yang lebih menonjol gitu. Ya, jadi ini menjadi sebuah kesatuan. Untuk tim pelatih itu di dalamnya ada komponen pelatih U23. Ya, jadi nanti kalau diumumkan nanti biar di tanggal 12 itu ada pelatih kepala, ada beberapa asisten dan ada 1 asisten untuk U23. Ya, tetapi mempunyai program yang sama U23 dan senior. Nah, memang kuncinya ketika kita ingin punya filosofi sepak bola seperti Jepang ataupun beberapa negara lain, ya kita perlu waktu. Itulah kenapa diperlukan technical director nanti. Cuman ya memang tidak mudah-mudah mencari technical director karena memang ya ini perlu pendalaman daripada detail daripada persepak bola Indonesia. Cuman yang menarik, yang salah satunya saya titipkan bahwa selain target ya saya juga titipkan bahwa filosofi sepak bola ini mulai mesti dibangun dari senior dan U23 dan itu disanggupi tentu dengan waktu-waktu juga perlu support dari banyak pihak. Para pelatih yang saya interview sudah mengerti targetnya.
dan beberapa juga yang punya nama di dunia sepak bola tidak mungkin bergabung ke sebuah negara hanya sekedar mencari kerjaan, ya, tetapi mereka pasti mempunyai target personal, ya, di mana tentu ingin menjadi bagian sejarah legacy yang kita miliki, yaitu lolos ke Piala Dunia.